akan coba semua mata pelajaran ini prosesnya ini sudah fokus kepada proses produksi yang akan kita lakukan. Memang kalau kita pikir Bapak Ibu ya, kalau mata pelajaran yang produktif itu mungkin mudah karena adik-adiknya kan sesuai dengan kita akan cari disesuaikan dengan program yang akan kita silakan. Tapi bagaimana dengan mata pelajaran normatif, adik-adik lainnya seperti bahasa Indonesia, matematika, fisika, kurang ini ya. Pencarian KD yang sesuai dengan proyek yang akan kita garap ini betul-betul harus disesuaikan agar nanti fokus ke materi tersebut. Selanjutnya, di mana siswa diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran di industri. Jadi Bapak Ibu, kita bagaimana berusaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa kita. Nanti mereka itu sudah sudah terbiasa dan punya pengalaman yang banyak tentang situasi-situasi yang ada di industri secara real, Bapak Ibu. Jadi jika mereka kemudian terjun langsung ke dunia industri, mereka sudah terbiasa dengan situasi-situasi yang ada, baik itu menyangkut aturan-aturan berpakaian, kemudian ketertiban yang dilaksanakan dan lain sebagainya. Itu kita coba bagaimana kita buat itu ada di sekolah kita. Nantinya mereka sudah terbiasa jika mereka terjun langsung dari industri. Prinsip dasar. Oke, sini menurut Charles ada 4 yang harus dilakukan jika Bapak Ibu ingin mewujudkan siswa-siswa yang akan yang siap kerja. Gitu. Yang pertama ada 4 ya. Kita coba satu-satu. Yang dilatih dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang digunakan di buka. Ini yang jadi tantangan kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana pembelajaran kita, baik cara praktek mereka, mereka selama praktek itu betul-betul mirip dengan yang ada di dunia industri nantinya. Alatnya, baik itu alat yang digunakan ataupun mesin yang digunakan itu harus betul-betul yang ada seperti yang ada di Duka. Saya pernah Bapak Ibu berjalan-jalan di salah satu SMK. SMK ini tersebut sudah melakukan kerjasama dengan salah satu merek kendaraan. Kalau tidak salah itu Suzuki Bapak Ibu ya. Dengan hasil kerjasama mereka, pihak Suzuki itu menghibahkan salah satu mobil baru mereka. Kalau tidak salah itu Suzuki R3 Bapak Ibu. Jadi mereka hibahkan langsung. Nah, jadi siswa-siswanya itu akan melakukan praktek langsung dengan menggunakan mobil tersebut. Ini mobil baru Bapak Ibu ya, belum pernah digunakan. Nah, jadi melakukan praktek langsung dengan mobil tersebut, baik itu permesinan, AC, kemudian peralatan lainnya. Jadi setelah siswa-siswa mereka selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, jika mereka ada direkrut oleh pihak Suzuki, mereka sudah terbiasa dengan peralatan-peralatan yang ada di Suzuki, yang ada di bengkel mereka, dan juga utamanya mobil-mobil mereka yang mereka sudah gunakan praktek ini sudah terbiasa dengan tipe-tipe mobil yang ada di pasaran. Yang kedua, dilatih dengan cara mereplikasikan lingkungan kerja sebaik mungkin dengan yang terjadi di Iduka. Ini hal yang penting juga Bapak Ibu. Bagaimana kita mencoba mensimulasikan lingkungan yang ada di dunia industri itu, kita simulasikan semirip mungkin di sekolah kita. Jadi mereka itu sudah terbiasa dengan menggunakan sekitar baik itu SOP-nya, kemudian kedisiplinan, itu yang mesti harus kita tanamkan di sekolah kita sehingga siswa-siswa kita sudah terbiasa. Selanjutnya dilatih berulang-ulang secara langsung dan secara individual dalam kebiasaan berpikir bekerja seperti di Duka. Ini yang penting Bapak Ibu. Dan cara 1, 2 ini harus kita ulang-ulang terus sehingga mereka menjadi terbiasa, dan kalau bisa ini bisa jadi budaya Bapak Ibu ya. Ketertiban mereka bisa jadi budaya, kemudian kerapian mereka bisa jadi budaya, kemudian dengan konsisten dengan tanggung jawab mereka itu bisa jadi budaya. Jika mereka sudah jadi budaya,
bagi sekolah atau siswa kita, kita tidak perlu ragu, mereka pasti akan bisa bersaing di dunia. Terakhir itu memperhatikan pasar. Kita lihat Bapak Ibu, kalau sama seperti ini, atau peralatan apa yang digunakan di pasar sekarang, kita ikutin. Seperti untuk RPL ini Bapak Ibu, misalkan bahasa pemrograman apa yang sekarang lagi bumi-buminya, atau bahasa pemrograman apa yang digunakan oleh perusahaan ini, yang banyak digunakan oleh perusahaan. Jangan sampai Bapak Ibu kita menggunakan tools atau menggunakan peralatan yang tidak up to date lagi. Artinya setelah mereka selesai siswa-siswa kita, mereka diuji dengan peralatan baru, mereka tidak bisa. Nah, ini harus juga perhatikan Bapak Ibu, sesuatu sesuai dengan permintaan master atau di industri. Makanya penting sekali adanya keselarasan antara adik kita, kurikulum kita dengan kurikulum industri, agar nantinya Bapak Ibu siswa-siswa kita itu sudah berstandar sesuai dengan standar industri yang gitu. Ini tujuan jarang profesional antara teori dan industri itu posisi profesional seperti itu harus dilakukan dengan pusatkan perhatian dalam satu proyek dari berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema sama. Nah, ini yang seribet saya masuk Bapak Ibu ya, bagaimana semua mata pelajaran itu harus berkontribusi dalam satu proyek yang kita bukan. Ketiga, menciptakan pembelajaran lebih mendalam dan terkesan. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau pembelajarannya itu fokus atau lebih mendalam, maka siswa-siswa kita akan mempunyai keterampilan di bidang tersebut, apalagi itu bisa jadi terkesan Bapak Ibu sampai kapanpun itu mereka tidak akan hilang. Jangan sampai mereka mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, melakukan seperti menghafal atau apa sebagainya, hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai. Itu yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Tapi semua itu kita lakukan bagaimana mereka itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu bisa berkesan semua kegiatan pembelajaran kita. Jadi nantinya itu mereka betul-betul memiliki kemampuan bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi betul-betul agar mereka bisa jadi bekal untuk bersaing di dunia industri nantinya. Keempat, membentuk siswa mampu bekerja terampil di dunia. Itu ya. Jadi betul-betul kita coba mencetak generasi-generasi penerus kita, untuk anak didik kita itu betul-betul bisa mampu bekerja terampil di dunia industri. 5, menyiapkan hal dan soft skill sesuai kebutuhan hidup. Saya bilang Bapak Ibu, budaya hidup itu harus dibawa ke budaya sekolah nantinya, jadi mereka udah terbiasa dengan itu. Memberikan pengalaman bekerja yang berhasil seperti itu. Jadi kalau sudah berbasis based project Bapak Ibu, artinya pembelai kita itu sudah menghasilkan produk. Kalau hasilnya produknya sudah dinikmati, itu sudah sudah dianggap berhasil ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini alur proses pembelajaran berbasis produksi ya. Bapak Ibu ada sedikit ini Bapak Ibu ya, ada beberapa langkah. Saya cepat saja Bapak Ibu, saya tidak akan bahas secara rinci ini soalnya waktunya tidak cukup. Hanya saya memberi gambaran sedikit bagaimana sebenarnya kalau PJBL ini atau ini sebenarnya kalau adopsi ke dalam sistem pembelajaran kita. Yang pertama adalah pengiriman order. Jadi kita lihat Bapak Ibu. Jadi ini pihak SMK industri berkolaborasi. Kira-kira produk apa yang kita akan hasilkan dari proses pembelajaran ini. Setelah sudah kita tentukan produk apa yang akan kita buat, kita analisis kesesuaian kompetensi. Kita analisis produk kita atau proyek ini untuk menghasilkan produk yang kita inginkan,
oh KD ini yang kita bisa ajarkan ke siswa, KD ini yang bisa kita ajar nanti implementasikan di sekolah. Oh IPK ini yang masuk nantinya. Nah itu kita coba analisis kesesuaian kompetensi. Kemudian menyusun rencana pembelajaran. Nah kita advokat IPK yang kita akan gunakan, kita itu seperti RDP, bahan ajar, dan lain sebagainya yang akan mendukung proses pembelajaran nanti ya. Selanjutnya itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terpenting juga Bapak Ibu setelah terpentingnya sudah jadi, rencana pembelajaran sudah jadi, media pembelajaran yang sudah ada, kemudian materi-materi ajar yang sudah ada, kita akan melaksanakan kegiatan. Kita evaluasi. Kita coba evaluasi Bapak Ibu. Evaluasi ini adalah pengalaman belajar. Nah, evaluasinya seperti apa? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Apakah dalam proses pembelajaran kita yang sudah berbasis produksi, berbasis proyek, apakah akan memberikan pengalaman belajar ke siswa yang lebih baik? Apakah siswa-siswa kita dalam proses pembelajaran itu ilmu mereka bertambah, kemampuan mereka bertambah, ataukah pencapaian dalam pembelajaran kita itu sudah terpenuhi atau tidak? Kita lakukan evaluasi Bapak Ibu. Kalau iya Bapak Ibu, kita lakukan tindak lanjut. Tindak lanjut seperti apa? Apakah kalau sudah terpenuhi berarti kita lanjut pada penilaian hasil belajar. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, kita lakukan penambahan materi-materi sesuai dengan tuntutan KD ataupun IPK yang ada. Yang terakhir penilaian hasil. Nah, kalau ini tahapan rincinya Bapak Ibu ya, nanti saya bagikan ininya. Bapak Ibu akan bisa lihat tentang tahapan rinci yang ada tadi, yang proses sebenarnya itu. Ini sudah kelihatan di sini kegiatannya apa, tanggung jawabnya seperti apa, siapa, untuk ketentuan hasil nanti Bapak Ibu bisa baca. Hasil evaluasi tindakan hasil belajar kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi apa? Kalau saya bahas satu-satu ini agak panjang Bapak Ibu, ya seperti gambarannya seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi PR utama. Bagaimana Bapak Ibu? Semua mapel-mapel yang ada diajarkan di sekolah ini harus berkolaborasi, harus menyatu. Bagaimana ini dapat mendukung proyek yang kita buat, gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seperti mapel kejuruan. Kalau mapel kejuruan kan mudah, kali-kalinya kan sudah mirip atau langsung bersinggungan dengan proyek yang kita buat. Tapi bagaimana dengan matematika, kimia, fisika, biologi atau mapel-mapel lainnya? Gitu. Nah, ini kita harus berkolaborasi Bapak Ibu. Ini harus menghasilkan suatu yang namanya project atau rencana project ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh judul project pemilihan ikan. Pekerjaannya adalah memilih indukan ikan. Kalau KD mapel kejuruannya sendiri, mapel pemilihan ikan pasti mudah untuk menentukan KD-nya. Pertama, menganalisis pemilihan seni buatan dengan hormon buatan komunitas perikanan. Ini KD pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Ada keterampilannya melakukan pemilihan seni buatan hormon buatan komunitas perikanan. Nah, kalau mapel kejuruannya seperti mapel untuk mapel yang lain normatif atau ada itu, jadi itu biologi seperti reproduksi hormon, matematika persamaan sederhana, bahasa Inggris reading. Nah ini yang harus kita pekerjaan Bapak Ibu itu. Tugas Bapak Ibu nantinya kalau memang proyek seperti ini yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu ini, jadi kita masing-masing bagaimana semua mapel tentang saja mapel mapel kejuruan itu yang fokus ke proyek, nanti semua mapel harus berkontribusi dalam
menyukseskan proyek yang akan kita lakukan. Ini ada beberapa pendekatan materi pembelajaran yang Bapak Ibu bisa lakukan. Pendekatan apa yang bisa kita lakukan dalam melakukan apa ya namanya kolaborasi antara satu materi dengan materi lainnya. Ada pendekatan hierarkis, pendekatan prosedural. Nah, itu Bapak Ibu juga bahas secara langsung ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat bahas presentasinya panjang ini, tapi ini yang sudah jelas. Oke, mungkin itu Bapak Ibu untuk materi saya untuk sesi ini. Kita coba untuk diskusi dulu Bapak Ibu ya. Nah, nanti habis itu baru kita coba lanjut lagi ke pembahasan tentang bagaimana menselaraskan KD kita, KD dengan KD. Oke, saya serahkan atau kita langsung saja Bapak Ibu ya diskusi ya. Kalau ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan atau ya, ada pengalaman Bapak Ibu yang bisa diceritakan. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin ada permasalahan atau apa, Bapak Ibu bisa. Ada Bapak Ibu yang mau disampaikan sebelum kita lanjut di materi selanjutnya? Ayo Bapak Ibu. Lanjut ya, nggak ada ya. Ini tentang PJBL dan kewirausahaan. Kedua, ini materi terakhir saya Bapak Ibu yang hari ini. Oke, jadi Bapak Ibu akan kita coba bagaimana melakukan keselarasan antara kurikulum yang ada yang saya share konten. Kelihatan Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita coba bagaimana sedikit membahas lah bagaimana sebenarnya sejauh mana keselarasan kurikulum kita dengan kurikulum yang ada di UK. Seperti itu. Nah, dari sini kan kita bisa punya gambaran, selama ini apa yang kami ajarkan, yang kita ajarkan di sekolah, mungkin ini sudah cukup kompetensinya dengan yang ada di industri, atau ini ada yang mau ditambahkan. Ternyata aplikasi yang kami gunakan selama ini belum up to date. Ternyata di luar sana itu sudah jauh sudah beberapa update atau beberapa generasi baik aplikasi ataupun dengan peralatan yang digunakan seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu, kegiatan ini kan kita ada kolaborasi antara kami dari Galai dengan Bapak Ibu yang juga dalam hal ini yang Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Pengertian dan tujuan penyelarasan. Pengertian di sini sedikit teori Bapak Ibu. Menyelesaikan kurikulum SMK dengan
dengan IDUKA. Artinya Bapak Ibu akan kita coba bagaimana penyesuaian ini bisa berarti ada perubahan atau modifikasi ataupun mengganti kurikulum secara keseluruhan. Itu bisa saja Bapak Ibu, karena kita akan coba bagaimana menyesuaikan kurikulum kita ini dengan tuntutan IDUKA. Kalau standar IDUKA-nya seperti ini, kita harus kedua, tujuannya itu agar kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi dan budaya etos kerja yang berlaku di Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita akan coba bagaimana tuntutan kompetensi yang ada di IDUKA itu kita bisa adopsi masuk di kurikulum kita, sehingga lulusan SMK memiliki kompetensi dan budaya etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu, lulusan kita nantinya memiliki kompetensi, dan apalagi kalau ini sudah memiliki budaya etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Jadi kita tidak repot-repot lagi Bapak Ibu ya untuk melakukan pelatihan, penyesuaian dengan siswa-siswa kita, karena mereka kan sudah terbentuk kompetensinya, budaya kerjanya dan lain sebagainya. Jadi siswa-siswa kita sudah siap kerja. Oke, ini ada kerangka pikir penjelasan kurikulum. Pertama, analisis prosedur produksi dan budaya industri. Kita akan coba menganalisis Bapak Ibu ya. Sambil berjalan kita akan coba juga analisis kurikulum dan budaya sekolah. Jadi kita coba analisis, ini ketemunya seperti apa. Lahirlah KD, materi, pekerjaan dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan yang ada atau budaya IDUKA. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu, dokumen pembelajaran dan penilaian itu lahir dari kolaborasi ini, lahir juga soft skill, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler, budaya IDUKA dan tata tertib di sekolah. Penyepakatan utama penyelarasan antara lingkungan C2 dan C3 Bapak Ibu ya. Namanya pengetahuan dan keterampilan di sini Bapak Ibu. Kita coba lihat kurikulum SMK yang kurikulum kompetensi IDUKA Bapak Ibu. Ini harus selaras Bapak Ibu ya. Jadi keselarasannya itu dapatlah kurikulum kesepakatan. Kurikulum kesepakatan Bapak Ibu ini bisa lahir. Apakah ini opsi-opsinya Bapak Ibu ya? Menggunakan kurikulum KD IDUKA, artinya semua kurikulum kita itu berubah. Artinya kita mau ambil caplok langsung kurikulum dari IDUKA, langsung kita adopsi ke sekolah. Nah itu. Yang kedua, menambahkan KD IDUKA, artinya kurikulum kita tetap ada, tapi KD-KD yang dirasa kurang dari IDUKA itu kita tambahkan atau kita sisihkan. Selanjutnya modifikasi kurikulum SMA. Kita modifikasi, kita sesuaikan dengan yang ada di IDUKA. Atau terakhir, menggunakan kurikulum SMK. Artinya Bapak Ibu, mungkin kita sudah anggap, kurikulum kita ini sudah bagus, ngapain kita lakukan perubahan. Ini mungkin langkah. Ataupun implementasi seperti apa kita lakukan satu model, artinya siswa kompetensinya. Kalau satu model berarti kita pukul rata Bapak Ibu ya. Kita untuk sekolah, untuk siswa atau kelas gitu. Ataukah implementasinya ini per siswa-siswa saja, kita sesuaikan kemampuan mereka atau passion mereka. Variasi kondisi dalam penjelasan kurikulum ini yang bisa terjadi Bapak Ibu atau terjadi jika adanya keselarasan kurikulum kita dengan yang ada di IDUKA. Mereka ikut semua lulusan dengan satu kelompok. Jadi Bapak Ibu, kita akan coba bagaimana ini harapan kita sekali dari semua lulusan kita Bapak Ibu ini langsung boleh sama-sama. Saya roll, saya namanya lagi. Kita mengadopsi atau mengadopsi ini
maaf dengan kita baik itu melakukan penyelarasan atau modifikasi tetap tidak. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Nah, ini alternatif penyelarasan kurikulum menggunakan tadi seperti yang disampaikan, menggunakan kurikulum IDK, mendapatkan HD, modifikasi kurikulum SMK, atau menggunakan kurikulum. Alternatif pada pembelajaran yang seperti tadi saya sampaikan, ada satu kelas secara langsung, artinya kita menggunakan di satu kelas, ataukah tiap siswa belajar kompetensi materi berbeda berdasarkan kebutuhan individu dan passion siswa. Proses penyelarasan. Nah, ini ada beberapa proses yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya untuk proses penyelarasan kurikulum. Metodenya pertama, dibuka bersama SSK. Sebenarnya kita harus duduk bareng nih Bapak Ibu ya. Bagaimana kadek kita yang kami dari SSK seperti ini ya, sudah berpikir. Kalau kami dari Duka seperti ini, kita lihat gimana yang bisa kita selaraskan. Selama ini kami di SMK kurang ini, kami tidak ajarkan ini. Ternyata Duka membutuhkan ini ya. Ya, masukkan. Ataukah berdasarkan ini sesuai kami memiliki kemampuan ini ya. Duka, berarti kami bisa merekrut masih ini untuk seperti ini. Jadi mereka akan sesuaikan Bapak Ibu. Ataukah menentukan setelah itu menentukan KD yang digunakan. Setelah kita analisis, akhirlah KD-KD yang kita sudah sepakati ini yang kita gunakan sebagai pembelajaran berbasis objek. Selanjutnya analisis IPK, kita turunkan dari KD itu turunkan jadi IPK, elemen dan materi sampai materi. Selanjutnya itu menentukan IPK materi yang dipelajari, analisis penyepakatan perangkat pembelajaran. Jadi kalau KD-nya sudah ketemu Bapak Ibu, kita turunkan IPK sampai ke elemen dan materi. Selanjutnya itu kita tentukan perangkat pembelajarannya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa. Harus kita lakukan. Kalau ini sampai sama Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ya, seperti disampaikan tadi, harus adanya budaya IDK, ada kedisiplinan, tekun, kerja keras, produktivitas, efisiensi dan kita lakukan Bapak Ibu. Tapi untuk budaya IDK ada infrastruktur, ekstrakurikuler, sosial budaya, tata tertib sekolah, ini harus disesuaikan dengan yang ada di sini. Sama kayak gini. Oke, ini ada contoh format analisis Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bahas 5 di sini ya. Tapi saya cepat saja Bapak Ibu. Nanti kita akan coba besok kita bahas ini secara rinci. Nanti Bapak Ibu kami akan memberikan beberapa waktu untuk melakukan simulasi Bapak Ibu. Melakukan simulasi Bapak Ibu mengisikan format-format yang telah kami berikan. Ini untuk keselarasan keselarasan kurikulum atau IPK kita dari penelitian dari IPK seperti apa, ini IPK-nya seperti apa, materi-materi seperti apa. Ini kita coba format pertama. Format kedua, ini sudah masuk pada perangkat penilaian. Banyak Bapak Ibu ya, hanya saya cepat saja, nanti besok ini hanya gambaran singkat Bapak Ibu, kita akan coba besok bahas satu-satu ya. Kita coba dulu bagaimana Bapak Ibu tentang alur kegiatan penyelesaian kurikulum. Ya, ada beberapa alur yang harus kita lewati. Pertama, perencanaan, melaksanakan, evaluasi, tidak lanjut. Di sini ada beberapa peran yang bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Mungkin saya cepat saja Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, sebenarnya untuk pengembangan bahan ajar ini akan lebih fokus lagi di materi pembelajaran media pembelajaran Bapak Ibu. Di sini saya hanya singgung-singgung saja Bapak Ibu tentang pembuatan bahan ajar. Jadi pembuatan bahan ajar ini kita contohnya itu menggunakan beberapa media-media interaktif seperti video, kemudian animasi-animasi. Kita akan coba menggunakan media-media yang betul-betul membuat
siswa kita itu tidak bosan atau bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran kita. Jadi kalau kita lihat ini ada jenis-jenis bahan ajar, dan selama ini yang manual itu ada handbook, buku, modul, dan lain sebagainya. Tapi kalau bahan ajar digital, kita arahnya sebenarnya seperti Bapak Ibu ya, ada audio video, atau visual, atau siswa, atau buku elektronik. Nah ini yang kita perlu juga Bapak Ibu. Karena dengan adanya bahan ajar digital ini selain lebih menarik Bapak Ibu, ini bisa kita gunakan berulang-ulang dan bisa juga diimplementasikan di kelas-kelas yang berbeda dengan satu bahan. Seperti itu kan. Kalau sudah jadi nih, sudah programmernya ini tidak perlu ada biaya cetak atau segala macam, ini kan tidak di share atau di upload di website. Ini bahan ajar ini ada ini Bapak Ibu ya, ada proses organisasi di Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Ini lanjut panjang nih kalau kita membahas ini. Jadi Bapak Ibu di sini juga ada disisipkan materi-materi tentang salah satu namanya pembelajaran tutorial dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja materi saya hari ini ya, Bapak Ibu ya. Saya tidak terlalu panjang lebar, Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu sebenarnya tujuan pembelajaran kita ini seperti yang keinginan Pak Dirjen, Pak Menteri, bagaimana itu proses pembelajaran kita sudah berbasis project ya, berbasis project. Pembelajaran kita sudah berbasis project. Jadi nantinya siswa-siswa itu sudah menghasilkan suatu produk yang mereka nanti bisa nikmati secara bersama, baik itu secara amal sekolah ataupun lebih bagus lagi kalau bisa digunakan oleh masyarakat Sleman, sehingga semua produk-produk kita ini tidak jadi apa ya, jadi koleksi laboratorium saja, tapi betul-betul ini bisa menjadi satu produk. Juga Bapak Ibu, kita akan coba bagaimana menyelaraskan KD kita dengan KD juga. Kita akan lihat sejauh mana sebenarnya keselarasan KD kita, apa yang jadi kekurangan-kekurangan pendidikan kita dengan menggunakan kurikulum yang ada, apakah perlu ditambahkan seperti